Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik. Apa kabar dengan kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalian baik-baik saja. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar di dalam pelajaran hari ini kita bisa menjalankan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Ya, Pak. Ayo kita ulas. Rosi. Bikin doa. Mari sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca doa. Doa dimulai. Terima kasih. Oke. Jadi Bapak akan mengabsen dulu ya. Ya, Pak. Rosi, Ya, Pak. Suci dan Hadir, Bapak. Rahmatul Mughirah, Saya, Pak. Santina. Hadir. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Kenapa Bapak ingin menjelaskan ini kepada kalian? Pertama, agar nanti kalian ketika lulus sekolah, kalian paham apa itu koperasi. Nantinya setelah paham, kalian bisa melamar atau bekerja di koperasi itu sendiri. Amin. Amin. Oh ya, minggu lalu Bapak ingin menanyakan materi pengertian koperasi itu sendiri. Ada yang ingat? Koperasi itu manajemen, Pak, organisasi kayak gitu. Ya. Tahu sih, Pak. Ada yang lain? Koperasi. Yakin itu tahu dia, Pak. Ya, ayo. Tadi Bapak. lupa, Pak. Jangan lupa. Oke, langsung saja di materi kali ini, yaitu tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Di sini ada pengertian koperasi. Di sini koperasi secara umum adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, yang beranggotakan mereka yang umumnya anggota ekonominya itu lemah, yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak, bukan atas keterpaksaan. Itu pengertian koperasi itu sendiri ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, saya juga. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Yang kedua ada prinsip koperasi. Di sini prinsip koperasi ada 3 poin. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya bersifat sukarela dan terbuka di sini tidak ada unsur keterpaksaan ataupun dipaksa, seperti itu. Yang kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Maksud dari demokratis itu sendiri bukan dari diri sendiri, melainkan prinsip koperasi itu ialah bekerja sama agar mencapai tujuan bersama, seperti itu. Yang ketiga ada sisa hasil usaha atau bisa disingkat SHU, seperti itu, yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi yang dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota, seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam koperasi. Di sini macam-macam koperasi di sini ada 3 poin. Yang pertama berdasarkan jenis usahanya, yang kedua berdasarkan keanggotaannya, dan yang ketiga berdasarkan tingkatannya. Di sini berdasarkan jenis usahanya, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, koperasi produksi.
Koperasi produksi itu sendiri yaitu koperasi yang memproduksi atau yang menghasilkan barang atau jasa. Itu. Yang kedua, koperasi konsumsi. Itu yang menyediakan barang-barang keperluan yang dapat langsung digunakan oleh anggotanya itu sendiri. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam atau bisa disingkat KSP. Seperti itu. Itu untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota koperasi. Seperti itu. Yang keempat, di sini ada koperasi serba usaha atau KSU. Yang usahanya dari berbagai segi ekonomi, bisa di bidang produksi dan lain-lain. Seperti itu. Di sini poin kedua berdasarkan keanggotaannya. Yang pertama, koperasi pegawai negeri atau bisa disingkat dengan KPN, yang anggotanya itu terdiri dari pegawai negeri, bisa pegawai negeri dari seluruh Indonesia juga bisa. Yang kedua yaitu koperasi atau koperasi pasar atau bisa disingkat dengan Koppas, yang anggotanya terdiri dari berbagai pedagang-pedagang pasar. Yang ketiga, koperasi unit desa atau bisa disingkat dengan KUD, yaitu anggotanya bisa dari masyarakat tempat itu sendiri, bisa dari luar. Seperti itu. Nah, di KUD ini sendiri, ini koperasinya untuk menyimpan atau menyalurkan seperti halnya kayak pertanian, bibit jagung, padi, ataupun dan lain sebagainya. Yang keempat, di sini ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu sendiri yang anggotanya itu terdiri dari siswa ataupun gurunya, seperti itu. Di sini ada berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada koperasi primer. Di sini di koperasi primer didirikan oleh orang perorangan, kurang lebih dari 20 orang. Itu Iya, Pak. yang didirikan oleh koperasi primer. Dan yang kedua itu ada koperasi sekunder yang didirikan oleh koperasi primer itu sendiri. Berarti kalau didirikan dari koperasi primer itu sendiri, anggotanya sama. Mungkin ada yang ditanyakan, anak-anak, takut ada yang tidak mengerti atau hal yang lain. Pak nanya, Ya, bedanya koperasi primer sama sekunder itu apa ya Pak? Kalau tadi kan Bapak cuma jelasin bedanya apa? sebenarnya itu tidak ada bedanya. Nah, kan kalau koperasi primer itu sendiri itu anggotanya tidak banyak, paling banyak itu 20 orang. Sedangkan di koperasi sekunder sama, karena anggotanya itu dari primer juga, seperti itu. Tidak ada perbedaan. Cuman mungkin nanti dalam segi produksi sendiri, dari produksinya itu sendiri yang berbeda. Entah dari koperasi primer itu dari segi penjualan atau toko seperti itu, atau koperasi sekundernya apa? Ada yang lain? Udah Pak. Oke. Selanjutnya di sini ada fungsi koperasi. Jadi di fungsi koperasi ada tiga poin ya. Yang pertama, koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. Maksudnya di sini pendemokrasian ekonomi nasional di sini di Indonesia itu sendiri itu pemberlakuannya sama, tidak membeda-bedakan. Itu. Yang kedua, ada koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan urat nadi di sini itu adalah pengaluran ekonominya atau pengaluran dana seperti itu. Ngerti? Paham. Oke. Yang ketiga di sini ada koperasi
Selanjutnya di sini ada hak anggota koperasi. Yang pertama, menghadiri atau menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Itu adalah hak anggota koperasi. Yang kedua, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas seperti itu. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Di sini yang maksud meminta diadakan rapat ini, anggota bisa meminta diadakan rapat ketika ada permasalahan di dalam organisasi koperasi itu sendiri. Yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Yang kelima, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Selanjutnya ada manfaat koperasi di bidang ekonomi. Sini manfaat koperasi di bidang ekonomi ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi di bidang di koperasi dibagikan kembali kepada anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya. Jadi kalau anggotanya itu jasa dan aktivitasnya di dalam koperasi itu sedikit, jadi sisa hasil usahanya itu sedikit juga. Sebaliknya kalau besar itu jasa sisa hasil usahanya itu juga besar, seperti itu. Tergantung dari anggotanya itu sendiri. Yang kedua, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah yang ditawarkan di toko-toko. Bertujuan agar mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu seperti halnya di koperasi KB itu ada di koperasi itu ada toko, itu barang-barang yang dijual itu relatif lebih murah daripada toko yang dijual. Yaitu tadi agar anggota koperasi yang kurang mampu itu bisa membeli di toko koperasi itu sendiri. Yang ketiga, melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup lebih hemat. Ada yang ditanyakan? Bapak mau tanya. Ya. Gini Pak, melihat adanya badan atau organisasi koperasi di Indonesia yang mundur, itu salah sistem atau salah organisasinya ya Pak? Sebelum Bapak menjawab, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kalian. Ya. Saya Ya, ngobrol. bila sekarang masih banyak koperasi yang tumbuh belum mampu mencapai tujuan bersama anggotanya itu bukan salah organisasinya ataupun sistemnya, akan tetapi kita harus diberdayakan melalui pelatihan serta adanya pemberian insentif dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan memahami jati diri dan menyampaikan di koperasi tersebut. Seperti itu Pak. Gimana? Ya Pak, paham. Paham? Ya, itu jawabannya dari pertanyaan Saudara Suci. Oke, Bapak akan lanjut ya. Di sini tadi manfaat koperasi di bidang ekonomi, sekarang di sini ada manfaat ekonomi dari bidang sosial. Yang mana ini ada 3 poin juga. Yang pertama, mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tentram. Itu manfaat koperasi di bidang sosial. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tentram. Yang kedua, mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebedaan, tetapi di atas bahasa kekeluargaan. Yang poin ketiga di sini ada
mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama dan semangat kekeluargaan. Jadi di sini artinya manfaat koperasi di bidang sosial di sini menciptakan masyarakat damai dan tentram dan mengajarkan anggotanya itu sendiri memiliki semangat kerjasama, tidak saling menyinggung atau saling menjatuhkan. Melainkan di sini bagaimana caranya anggotanya itu bekerja sama agar koperasi itu sendiri mencapai tujuan yang ingin diinginkan oleh koperasinya itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan sedikit PR untuk kalian. Ya, Bapak mah. Sedikit, cuma jawabannya yang penting banyak. Soalnya dari pengalamannya Anda sendiri. Di sini ada sedikit permasalahan ya. Nanti kalian jawab di pertemuan minggu depan. Pertanyaannya di sini berikan contoh koperasi yang sedang surut atau sedang mengalami penurunan dan